Ini adalah kursi buat Neo. Oke, para motor camper, saya sudah berjanji dari video sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan detail-detail modif motor camper ini beserta biaya-biayanya secara detail. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya. Lagi. Ntar kita review ya. Selamat sore. Ini saya nyebutnya apa nih ya? Ini kita ada motor camper. Sebenarnya ini belum ada nama loh. Subscriber. Nah, subscriber juga apa nih namanya kira-kira nih? Panggilannya ada ide nggak? Tolong beri saran kalau bisa ya. Dan sarannya tentu juga untuk motor camper ini. Cocoknya apa? Ataukah cocoknya namanya sang petualang atau kucing atau meong? Ini kan ada kayak berkumis kan? Kayak berkumis, kayak kucing gitu. Kucing hitam dong. Atau apa ya cocok ya kira-kira? Nah, saya masih belum ada nama nih, kira-kira kalau memang dari subscriber mau kasih contoh atau rekomendasi nama-nama yang cocok ya. Jadi boleh dah di komen nanti ya. Oke, terus ini saya dapat dari mana motor ini sebenarnya? Sebelumnya saya ingin menguraikan bahwa di video saya sebelumnya saya sangat berterima kasih. Ternyata video itu walaupun sederhana sudah FYP ya, nggak nyangka itu juga atas dukungan kalian. Terima kasih banyak atas support dan nontonnya sampai tembus 100.000 penonton ya. Sampai saat ini 120.000 penonton. Tapi sayangnya kenapa subscribernya dikit banget ya? Nah, padahal subscriber itu cuma subscribe klik itu gratis. Nah, jadi ini saya dapat dari mana? Tak punya modal, tapi gimana cara saya mendapatkan ini? Ya, dulu sempat berpikir saya ingin membuat pengen keliling-keliling tour, tapi bagaimana caranya? Karena saat itu saya hanya punya motor NMAX dulu waktu itu ya. Sempat kepikiran kayak bikin sespan, udah desain, udah segala macam inilah bikin 3D-nya. Tiba-tiba kami pernah nonton My Trip My PR, kaget kan, ini ada roda 3 nih gitu kan, bisa nih lebih lega lagi kan. Nah dari situ kepikiran bahwa waduh kayaknya kita harus rubah deh ke roda 3, mungkin jauh lebih aman ya, lebih aman pakai roda 3 daripada saya bikin S-Pan. Jadi
mau nggak mau karena memang kondisi kami memang butuh, ya mau nggak mau kami harus ubah gimana caranya NMAX ganti motor roda 3. Itu ceritanya begitu. Awalnya begitu ya, sebelum kami dapat ini ya. Nah, singkat cerita ya ternyata sulit ya untuk menjual ini, juga nggak segampang itu ya. Bisa aja kita jual NMAX terus nyari roda 3-nya mana. Jadi ya itulah, kadang-kadang kita tidak tahu rezeki, tiba-tiba lagi momen ya jodohnya itu ya, akhirnya kita ketemu dan bisa tukeran dengan NMAX. Dan untungnya yang saya dapat adalah 300 cc plus double gardan halo ya. Tapi tambah biaya. Ini saya jelaskan, memang ada sedikit penambahan biaya, ya nggak terlalu banyak lah. Dari VR ini yang saya dapatkan sudah berbentuk seperti ini, dolipaknya ya. Jadi sudah dapat ininya, kanopi ya. Terus sudah 300 cc dan double gardan, dan ininya biasanya kan 2 meter ya, ada 1,5 meter, ada 2 meter long, ini 2,6 meter, jadi lebih panjang. Jadi istilahnya ini memang diproduksi cuman sedikit ya, nggak banyak. Langsung katanya sih langsung dari pabrik VR-nya, jadi custom. Jadi dulunya konsumen membeli ini langsung pengennya di custom, diperpanjang dan diperpanjang menambah sekitar 60 cm. Terus untuk lebarnya, tapi ini ditambah lagi sekitar 6 cm ya, jadi sedikit melebar ke 6 cm. Ini warnanya biru awalnya ya, biru. Terus ini juga belum ada, jadi kita cuma dapat ini, dapat kanopi. Saya pikir kalau misal saya beli baru itu sekitar 50 lebih ya, sedangkan tanpa kanopi juga udah 40 sampai 45 ya harganya ya kalau baru ya. Sedang ini saya beli second, tukar second, dan masih kategori baru, masih sudah dipakai selama Setahun. 2 tahun, jadi masih baru. Dan coba sini lihat, kilometer juga masih lihat ya nih. Nah, 17.000 ya, 17.000, jadi masih nggak terlalu, masih baru ya menurut saya. Dan kondisi mesin oke, lumayan, ada ya nggak bagus, cuma biasa ada berisik ya. Bilang kalau untuk kategori road itu berisik karena tenaganya full. Tadi speedometernya udah terlihat ya, masih baru lah ya kategori. Dan untuk lampu, ini untuk lampu, sorry saya pakai topi dulu, panas. Jadi saya sekarang ini berada di sebuah komplek perhutanan biar sedikit adem ya, mencari tempat review dan jauh daripada noise seperti ini. Jadi ini lampu original saya ganti dengan lampu LED. Jadi original itu listriknya 35 watt kalau nggak salah ya. Dengan LED ini cuma 10 watt dan jauh lebih terang LED. Nah, jadi saya ganti dua-duanya. Kalau misalnya saya tidak ganti, jadi dua lampu ini sudah memakan sekitar 70 watt. Jadi lumayan menguras aki ya. Sedangkan ini dua lampu cukup 20 watt. Lebih irit ya, jadi saya ganti pakai LED. Ini lampu tambahan aksesoris. Jadi kalau pengen dipercar cahayanya ya seperti ini. Kebetulan saya juga tidak beli. Jadi ini stok lama yang sudah ada di gudang, daripada dibuang nggak pernah dipakai ya, saya pasang ini dipakai untuk malam hari. Jadi kalau kurang cahaya
baru pastinya. Oke, selanjutnya untuk mesin itu adalah 300 cc. Kalian tahu kalau 300 cc itu dia torsinya lebih besar dan ya bertenaga, tapi tambah berisik ya. Dan panas, lumayan panas ketika berjalan itu ada kipasnya itu dia nyemprot ke kaki, lumayan panas ya. Ini high low ya. Ini high low. Ini fungsinya buat nanti buat tanjakan ya. Kalau misalnya dia tidak kuat, jadi diturunkan tuas ini menjadi tuas low. Jadi kecepatannya rendah, tapi ada tenaga untuk naik tanjakan. Ya. Jadi saya memang perlu ini karena beban yang saya bawa juga lumayan banyak. Jadi saya nggak mau ambil risiko. Jadi ketika mendapatkan ini, ketika saya lihat ini 300 cc dan ada high low dan lebih panjang 60 cm ke belakang, sudah saya tukar langsung pakai NMAX. Jadi ya susah dapatnya ya. Jadi berhubung aja dapat itu tukar langsung. Ini tuasnya tinggal saya turunin. Nah, coba lihat di situ. Tuasnya kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak? Coba lagi. Ya. Nah, itu tuasnya ketika saya turunkan langsung dia aktif. Ya. Nah, itu dia gardan belakang. Jadi nambah gear untuk transisi ke mode apa namanya, keong ya, apa namanya, berkicot ya, jalannya lama gitu, tapi ada tenaga gitu. Jadi khusus buat tanjakan. Jadi mesin itu biar tidak terlalu diporsir full ketika nanjak. Karena apa? Karena ada high low. Jadi diimbangi gitu maksudnya mesinnya. Tapi kalau misalnya tanpa high low itu mesinnya benar-benar dipaksa ya, dipaksa biar jadi kerja keras gitu kan. Tapi kalau udah high low ya mudah-mudahan ya fungsinya seperti itu. Oke. Lalu kenapa saya tidak, banyak yang di komentar menyarankan saya untuk menutup kabin ini, menutup kabin ya. Perlu Anda ketahui bahwasanya dalam terbuka seperti ini aja itu sudah panas. Ini mesin, ini kipas, ini ketika nyala panas, ini kan aktif kipasnya dan dia nyemprot angin panas langsung ke ruang tengah ini. Jadi ke ruang tengah ini, bayangkan saja kalau ruangan ini tertutup ya otomatis ya kalian pasti ngerasakan lah panasnya, panas ya. Di kaki saya juga tuh kerasa panasnya. Makanya saya nggak mau ini sementara ditutup ya. Memang sementara saya nggak mau tutup, dia akan seperti ini biar ada angin masuk. Gimana kalau misalnya hujan? Nah ini kalau hujan ya tentu pasti kena nih kalau begini nih, kalau dari samping nih. Nah ini saya sudah buat sementara ya, saya menggunakan terpal. Ini untuk malam, untuk hujan saya menggunakan terpal ini. Terpalnya ini kayak gini ya. Saya simulasikan langsung. Bisa buka. Ini dia. Nah, ini kalau hujan ya, begini. Sementara seperti ini kalau hujan. Dan kalau malam pun ya seperti ini ditutup. Kita lihat dari sini kayak gini. Ya.
jadi masih aman. Air juga saya jamin nggak masuk ya. Ya memang bersiko kalau hujan ya pelan-pelan saja karena spionnya nggak terlalu kelihatan ya, seperti ini. Oke. Dan di depan pun ada juga penutupnya ini ya, saya taruh di sini nih. Ini penutupnya. Alright. Nah, lalu saya menggunakan apa namanya nih, magnet. Apa nggak kira-kira? Bukan yang putihnya harusnya ke ngadep ke sana ya? Kebalik kamu. Oh iya. Yang putihnya silvernya ke depan dong. Magnetnya harus yang gede deh. Ternyata tidak nempel. Jadi saya Kurang ada gede. Saya itu ada besi berani, besi magnet. Tapi nggak ini ya, ini kurang kuat. Jangan kotor, berkarat-karat. Ini kurang kuat ya. Ini karatan tuh. Ternyata kurang kuat ya. Bisa nempel cuman kurang kuat. Ya sementara nanti gimana caranya kita tutup lagi dulu ya. Kayak besi beraninya harus tambah yang gede deh. Ya. Magnetnya. Atau nanti kasih kayu bambu tutupnya. Ya, begitu ya. Modenya bisa setengah ya. Jadi saya mau misalkan nggak mau full ya. Jadi ini bisa dibuka, jadi hanya setengah ini aja. Nanti ini bisa dibuka. Ya, ini cuma setengah, jadi bisa lihat spion. Jadi ketutup setengah. Begitu juga yang ini sama ditutup. Nah ini nanti fungsinya toilet ya. Jadi kalau kalian nanya kita nanti kalau misalnya ketemu toilet itu bagaimana ya? Ya jadi kalau apa yang kami pelajari selama ini dari nonton-nonton YouTube, mereka yang sudah berpengalaman, kita belajar daripada mereka, dan mereka menginap ya bisa di Alfamart, Indomaret yang 24 jam ya, bisa menginap sementara di masjid, musola, bisa mandi ya, terus bisa di SPBU, bisa mandi juga di situ ya, ada air. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada tempat nih? Oke, misalkan kalau di hutan mah bisa di pasir, ya ditanam gimana ya. Tapi kalau misalnya nggak ada tempat ya kita terpaksa ini kita ubah sebagai mode toilet nantinya. Kalau dibuka nggak? Hah? Bukan? Toiletnya? Boleh. Oke, sebelum kita ke toilet ya, kita punya toilet portable yang mungkin yang selama ini jauh lebih praktis ya daripada kita menggunakan metode yang biasa pakai air, nyimpen air, itu malah jadi nggak praktis ya, jadi jijik malah. Kita jauh lebih simpel dan lebih sederhana. Nanti kita praktikin ya metodenya. Jadi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan di sini juga ada storage. Ini storage buat penyimpanan barang, dan isinya adalah kabel-kabel ya. Terus ini daripada kosong, saya bisa kasih dry bag yang 30 liter, lebih besar ya. Ini untuk naruh-naruh makanan atau naruh-naruh benda apalah, ini taruh di sini. Jadi saya tidak perlu custom bikin box yang gede gini, nggak perlu lah, pakai dry bag aja cukup, udah anti air ya. Nah, ini saya bikin dua di sini sama sini ya. Ini dry bagnya, saya taruh sini nanti, dan terlihat lebih maco ya kelihatannya ya kalau pakai ginian ya, lebih keren gitu, lebih gagah gitu, ada jaring-jaringnya gitu ya kan. Nah kayak gini, jadi banyak
orang motor mogul itu kan banyak buntel-buntelan gitu di kait-kait gitu. Nah kita juga punya. Itu yang suka buat rongsokan itu kan buah buntelan juga tuh jaring-jaring. Jadi kita juga punya seperti ini. Jadi udah pada dibuat bikin pasang udahlah. Kebetulan ini juga kita nggak beli, memang udah stok di gudang, udah numpuk, udah apa ya, udah bulukan banyak lumut ya. Jadi udah pernah nggak dipakai ya, saya cuci bersihkan ya, ini lumayan bisa dijadiin storage di sini nantinya. Ya kasih ini karet pengikat bisa ya. Jadi ini storage nanti yang storage, ini storage juga, itu juga. Dan ini untuk sini daripada kosong nih, saya kalian tahu apa ini? Coba nih, ayo apa nih? Ada yang tahu apa ini? Sandal. Jangan disebut. Nah, jadi saya taruh sendal di sini daripada di dalam. Kalau dalam kan memenuhi ruang. Daripada saya pikirin kosong, tapi intinya ini jangan berat ya. Karena ini desainnya bukan buat nahan kanopi, jadi nggak boleh berat-berat. Makanya sendal itu ringan banget. Nah, saya tinggal beli ini dong, beli apa nih karet ini, mobil ini cuma 15.000 ya. Daripada saya bikin custom apa, bor sana bor sini, apa ngelem ribet, udah kayak gini aja simpel kan. Buat storage apa, buat sepatu. Ada 2 di situ juga tuh. Di sebelah sana sama sini. Tapi ada ringan saja nih. Ini rencana mau buat kasih storage. Tapi intinya jangan sampai mengganggu kemudi ya. Oke, apalagi dari sini. Dan ini saya tambah lagi, ini satu lagi cepat. Ini saya nambah. Ya, ini mati. Ini nyala. Nah, ini 13 volt, ini volt ya, voltase. Ini ampere. Jadi 13,1 itu voltasenya yang di aki saya itu. Ketika ini dihidupkan, nanti ini akan naik voltasenya. Kalau misalnya ini naik, terus voltase yang di aki itu lebih kecil, otomatis dia bisa ngecas. Nah, berapa banyak ngecasnya? Nah, kita bisa lihat dari ampere ini nih, ini ampere. Itu semakin tinggi nanti ampernya, semakin kita gas itu makin tinggi ampere, otomatis listrik bisa masuk ke baterai. Ya. Bisa masuk ke baterai, jadi bisa ngecas. Jadi, ini saya bisa ngeliat dari sini bahwa baterai saya lagi dicas. Jadi kelihatan dari sini ya, dari ampernya dia tinggi, terus dari voltase juga lebih tinggi daripada voltase aslinya. Ini ada storage tambahan di bawah. Jadi yang video sebelumnya saya pernah ngasih tahu bahwasanya saya harus kasih apa ya di bawah ini, apa kayak gitu ya, daripada kosong. Jadi barangnya jangan di dalam karena numpuk nantinya. Jadi kayak barang-barang yang jarang dipakai ya kita taruh di bawah ini. Mungkin perkakas atau apa ya. Ini sudah saya bikin menggunakan besi lemari. Besi apa sih nama sini? Aduh, apa sih namanya ya? Apa yang lemari itu? Jadi iya buat yang bisa bikin buat rak itu. Besi rak ya, udah besi rak aja. Besi ini sekitar saya beli 4 meter itu 150.000. Nah, saya potong-potong, saya bikin seperti ini, saya sambung. Dan ini saya tidak las ya, saya baut, ini baut. Aduh, ini baut, itu baut, ini baut. Dan saya kaitkan ke sasis. Ini baut. Jadi ada 3 baut. Begitu juga sebelah sininya ada 3 baut. Jadi munci. Dari dalamnya ini saya kasih karet. Nah, ini karet ban ya biar tahan getar ya. Nah, jadi nggak hanya di sini tapi di bagian depan juga. Kelihatan nggak ya? Ya, di sini juga. Nah, ini baut nih, baut kenceng ya, jadi bisa lo kuat banget, tahan lah 100 kilo mah.
Dan storage-nya apa ini? Nah, ini saya mau kasih tahu bahwa ini storage juga storage yang bekas ya, yang nggak beli, sudah ada di gudang. Ada 2 ya, ini 1 sebelah. Nah, ini udah kepasang 1 tuh, jadi sama nih, ini besinya. Jadi untuk 4 meter besinya ini saya potong-potong, bisa dipasang menjadi 2 bagian, sebelah kiri dan sebelah sananya. Nah, jadi kebetulan saya ini punya 2, dan ini dulu juga untuk motor moge ya dulunya ya. Nih storage moge nih storage. Jadi daripada disimpan di gudang, saya pakai untuk storage di bawah bak ini. Dan ini militer punya, ini militer, ini kuat, kokoh. Lalu bagaimana cara ngambilnya? Begini, yuk pegang yuk. Dia nggak boleh gitu. Seperti ini. Tapi ini nggak langsung begini aja, terus dikunci biar aman. Ini kunciannya. Ini ada baut sini. Ini ada baut buat ngunci ke dalam, nembus biar ini nggak keluar gitu. Jadi ngelok kunci ya. Nih storage. Oke. Selanjutnya, yuk sini. Nah, di belakang juga ada storage nih. Tuh. Jadi ini adalah alat mandi. Jadi buat alat mandi. Alat mandi ya. Terus ini ada toilet. Nah, ini adalah lebar dikit. Ini adalah kursi buat EO. Itu yang merah mana? Ya. Jadi nanti kalau mau EO gini. Ini mau EO kan gini. Ya, kayak gitu. Simpel kan? Jadi kita bisa pura-pura misalkan banyak orang ngeliatin, tapi kita nggak kelihatan Pakai sarung dong. Jadi kayak duduk gini. Pakai sarung. Ya kan duduk gini. Kalau belum ngerokok, kalian lagi plung gitu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Ada embernya kan? Nah, ini tapi kan ini bolong. Nah, kalau bolong berarti ada turun ke bawah. Nah, saya pakainya di sini. Yuk. Sini, sana. Dia main ya? Ini dia. Ini dia. Bisa pakai ini. Pas dia lagi. Udah, lo duduk. Nah, ini kayak gini. Aku udah tadi tahan kencing nih. Ini jangan kayak begini ya, harus pakai plastik. Karena saya nggak ada plastik ya, ini buat timah plastik. Angkanya plastik ya, kayak gini ya. Ada plastiknya tuh di dalam tapi. Ih, jorok. Ya, Mau ambil dulu plastik. nggak usah. Jadi ini ada plastik ya. Ini plastik. Enggak kerekam. Mati dalam bilang itu. Ini harus menggunakan plastik atau kresek ya. Kresek ukuran gini. Baru kita bisa duduk gini. Nah, ya, mode kayak gini itu bisa di mana aja loh. Bisa di pasar, bisa di keramaian, pasar malam. Ya, jadi sambil duduk begini, sambil ngerokok gitu kan.
sambil makan ini tung. Nggak ada yang tahu, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nah, kalau udah selesai, baru angkat. Jadi semprot ya. Ada semprotnya kayak semprotan bunga gitu ya. Semprot, cuci. Nah ini kan ada ininya, nggak usah dilihat. Ini plastik ya kan, plastik tinggal dikresek, iket. Sudah dibuang. Jangan dilihat ininya. Ini jauh lebih praktis daripada kalian pakai air, semprot, terus airnya itu nyimpen di sini ya. Dan kalian harus ngebuang, cari lokasi yang bisa dibuang. Repot kan? Tapi kalau ini cuma pakai plastik, kalian selesai semprot air, udah tinggal ikat, plastikin, seret. Sudah, tinggal dibuang sama sampah. Begitu. Nah ini mode kalau udah kebelet ya. Tapi kalau ada tempat ya, misalkan di SPBU atau di mana ya, ada tempat silakan. Tapi ini alternatif lain. Jualan bisa. Jualannya ada ide banyak. Jadi bisa jualan bisa. Ini meja nanti. Bisa buat masak om. Bisa jualan. Tukar NMAX. Seriusan? Iya. NMAX daripada kayak gitu doang, nggak ada ininya. Bener. Udah gini aja deh. Kok sih Mbak? Siap camping. Lihat dalamnya dong. Jadi saya akan review lagi lebih detail sesuai dengan permintaan para subscriber yang komentar di video yang kemarin. Nah, jadi katanya tolong dong lebih detail. Oke. Nanti saya review lebih detail lagi. Terus kameranya jangan gerak-gerak dong. Oke. Dan ada beberapa masukan-masukan yang dari para komentar ya, termasuk buat apa namanya kaki itu biar nggak goyang ya. Saya sudah belum pasang sih, cuma sudah ada. Ini baut saya sudah ada besinya. Ini buat ke bawah nanti. Jadi saya taruh di sasis. Ya, nah seperti ini ya. Kalau sudah stay terus dikasih tiang. Oke. Jadi ini saya bor 2, terus saya kasih baut yang gede di 2 ya. Dan pas di ujungnya di sasis. Jadi ini kalau udah mode stay, ini bawahnya nanti. Jadi ini bisa dibuka dulu satu, dipasang satu, jadi bisa digeser ke samping. Kalau mau ngepasin tinggal diturunin, jadi ngepas di bawah nanti pijakannya. Ini biar nggak goyang ya. Kalau kata subscriber yang komen katanya tolong dong pasang penyangga ya. Ada 2 ya nanti. Sasis ini 1 sama yang di ujung sasis. Ada di ujung ya. Ada 2. Jadi saya pasang 1 sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan depannya juga. Bisa juga di frame rangka samping, cuma takutnya kurang kuat ya. Tadi sudah saya jelaskan ini penutup kenapa saya tidak tutup. Jadi ada beberapa alasan, banyak alasan kenapa sengaja dibuka seperti itu biar tidak terlalu panas. Dan juga kalau ditutup gitu, itu berisiknya dia ngumpul, suaranya ngumpul ya di dalam. Itu jadi malah tambah berisik. Nggak hanya suara tapi panas juga. Jadi tidak saya tutup untuk sementara ini, kecuali kalau nanti sudah ada solusi lain ya. Terus untuk kelistrikan, ini adalah kelistrikan saya bikin sendiri pakai baterai LiPo 4. Awas, ya. Aku pengen ngecas bateraiku merah. Woi Sandy. Nah, itu baterainya. Baterai 100 Ah. Ini buat arus listrik input ya, sebelum masuk ke baterai.
Jadi kalau dari solar panel, dari mesin motor ini bisa kedetek ya. Ih, apa sih? Nah, kelihatan nggak? Bisa kedetek berapa ampere yang masuk ya. Berapa ampere yang masuk. Jadi bisa, ya udah. Jadi bisa kehitung. Bisa kehitung. Nah, ini meter apa? Ini meter dari arus masuk ya, masuk untuk mengecas ke baterai. Jadi biar ketahuan. Sedangkan ini apa kabar, Pak? Ah, iya. Iya, ini kita baru review, Pak. Iya. Jadi kita baru numpang Bapak ini kan pengawas di sini. Pengawas di sini. Ah, iya ini, Pak. Jadi kita minta izin di sini, Pak ya. Kalau di Pak Heri panas, kurang ini jalannya kecil lagi sini kan agak luas nih, adem lagi kan. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk arus keluar dari baterai itu keluar bisa menuju lampu, bisa menuju inverter. Jadi kita bisa melihat arus berapa banyak yang keluar ya, bisa berapa banyak yang istilahnya bisa kita pantau ya. Nah, bisa kita pantau arus keluarnya. Nah, ini untuk ngecas HP. Ini semua saya bikin sendiri ya. Lihat, agak rumit sih tuh. Nah, agak rumit banget tuh sambungannya. Kalau ini aki buat motor, ini buat motor ya. Sedangkan ini aki buat ruangan ini, jadi terpisah ya. Nah, fungsinya di sebelah kiri itu ada tombol on off. Ini on off. Ini fungsinya buat menghidupkan aki. Jadi kalau ini dinyalakan berarti kita bisa menyalakan semuanya, lampu-lampu, inverter. Ini inverternya dalam sini nih, 1000 watt. Kalau 1000 watt itu berarti kepakainya paling ya 500 watt ya. Terus ada tombol satunya lagi, ini buat aki motor. Ini aki motor nih. Kalau saya aktifkan ini, nah ini kenyala nih. Otomatis aki yang ini sama aki yang lipo ini akinya yang aki yang motor, aki lipo juga ya, lipo 4, dan ini aki lipo 4 buat ruangan. Ini 100 Ah, sedangkan ini 10 ya. Kalau nggak 10 atau 12 aku lupa deh. Kecil ini. Tapi ini memang khusus buat motor, sedangkan ini buat ruangan. Dan ketika saya nyalakan ini, berarti antara aki ini sama aki ini ada koneksi. Jadi bisa ngecas. Jadi ketika nanti motor ini menyala dalam perjalanan dia ngecas. Nggak hanya ngecas aki motor, tapi dia ngecas aki ruangan ini yang lipo 100 ini 100 Ah ya, lumayan besar. Jadi saya padukan menjadi satu box. Nah, biar nggak ribet ya. Jadi bisa saya pantau arus masuk dan arus keluar. Seperti itu. Ini saya matikan. Lalu ngecasnya tadi yang saya bilang dari motor, dan yang kedua dari solar panel. Nah, itu solar panel ya. Ya, saya buka dulu ya. Bukanya gampang, tinggal ini aja ya. Aduh, bentar ya. Oke, gini aja. Ini tidak saya akan keluarkan karena durasi terlalu panjang ya. Anggap aja solar panel nanti keluar. Nanti saya akan nyolok kabelnya ada di depan ya. Nah, ini box saya khusus untuk, ini saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini
Ini adalah kabel listrik. Oke. Ya. Nih. Jadi ini kabel listrik. Ini nyambungnya, itu nyambungnya langsung ke saklar ini nih. Dulu video pertama banyak sekali yang komen bahwa, "Om, Bang, tolong dong itu listriknya jangan di bawah." Nah, waktu itu kan di bawah sini ya. Nah, di bawah sini aku naruhnya. Karena apa? Takut cipratan air ya. Jadi saya pindahkan, simpen di sini. Nah, ini dia. Nah, untuk solar panelnya ini ada 2 kabel ya. Nah, ini kabel, banyak banget kabelnya nih. Wow, ini sekitar 20 meter ya. Oh, aduh, harus disusun lagi kayaknya nih. Walah. Tuh, berantakan. Nah, sedangkan ini buat solar. Nah, ini kabel buat solar panel. Jadi ada 2 kabel, yang itu listrik, yang ini buat solar panel. Solar panel itu kayak gini nih colokannya. Ya. Nanti dia nyambungnya Nah, ini colokannya nih. Ini dia. Ini yang dari solar panel ini nanti colok ke sini. Ini sudah ada plus minus, ini plus, ini minus. Jadi nggak akan ketuker. Nah, jadi intinya anggap saja nanti mana tadi ya? Tadi dari SCC ini solar controller itu menuju solar panel. Saya akan mencari lokasi yang panas, misalkan di sana. Jadi kabel ini akan menjular ke sana, ke tempat yang panas. Ke tempat yang panas buat ngecas baterai ini. Maka dari itu kenapa saya tidak masangnya di atas ini. Bayangkan kalau misalnya saya masang di atas ini, mau nggak mau motor camper ini harus posisinya di tempat yang panas tuh, di situ mau nggak mau kan, biar dapat sinar matahari, biar dapat listrik kan. Malah jadi bikin motor camper malah jadi panas dalamnya, ruangannya. Sedangkan ini untuk ngadem ya. Maka saya lebih pilih solar panel, mendingan dilepas, bisa ditaruh di mana aja di tempat panas. Sedangkan motor camper nyari tempat yang lebih adem di bawah pohon seperti ini nih. Tuh. Kan di bawah pohon kan? Adem kan? Adem. Tuh, enak banget kan? Tuh. Bayangkan kalau itu di atas, waduh, ikut panas sih di dalamnya. Oke, itu tadi review kenapa solar panel saya tetap tidak dipasang di atas. Tapi nanti saya punya alternatif lain, yang atas saya tetap pasang, dan satu lagi yang panas yang bisa dilepas satu. Jadi ada 2 solar panel, satu dipasang di atas, satu lagi bisa di mana aja. Begitu ya. Kalau ada dana ini juga, tapi kalau nggak ada ya sudah, kita pakai yang standar aja dulu, yang biasa saya gunakan dulu. Oke, itu untuk kelistrikan. Oke, itu pertanyaan dari para komentar masalah solar panel. Jadi solar panel itu saya beli, nggak ada stok. Sedangkan ini saya beli baterai itu sekitar baterainya aja 1,5 juta ya, belum lagi ininya sekitar 150-an ya, ini juga 100-an yang ini, belum lagi kabel-kabelnya
bisa total ya 2 jutaan ya, 2 jutaan. Tapi dengan 2 juta kamu dapat 100 AH. Oke, dan ini kelistrikannya ya, total biayanya dan detailnya. Di situ ada baterai lipo sekitar 1,5 juta, ada inverternya sekitar 500 ribuan ya, ada baterai, ada aki sekitar 300 lebih, ada solar panel juga ada sekitar 600-an ya. Jadi total ya kalau semuanya untuk kelistrikan, ada solarnya, inverter semuanya lengkap lah ya, itu sekitar 4.300.000 lebih lah ya. Tapi ini worth it lah, karena kita butuh kelistrikan, kita butuh jaringan, biar nanti di perjalanan udah nggak ribet. Oke, jadi seperti itulah total biayanya. Saya pikir ini sudah cukup, tapi bisa di-upgrade juga kalau mau, tapi menurut saya ini sudah cukup. Ya, ini saya pakai hidrolik. Nih, tutup. Ini buka. Cukup satu saja ininya. Hidroliknya cukup satu karena ini sangat ringan. Ini busa semua ini ya. Busa semua ini, rangkanya juga hollow, besi galvanis, jadi ringan, kuat dan ringan. Dan oke, berapa banyak kapasitas untuk motor camper ini? Banyak yang komen bahwasanya motor ini takut ya kalau tanjakan karena beban atau apalah. Banyak sekali lah yang bagaimana nanti kalau tanjakan, kuat apa enggak gitu, katanya kan begitu. Terus ngeri-ngeri juga kan, terus remnya gimana gitu. Memang bener, itu yang saya khawatirkan juga ya. Sesuai dengan yang subscriber katakan ya, memang saya concern juga di situ. Jadi tadi saya bilang ini 300 cc, kalau dari versi pabrikan sendiri itu mampu menahan bobot beban sekitar 1 ton. Ada yang ngegeber sampai 1,2 atau 1,5 ton. Nah, sedangkan saya bikin ini, saya sudah menghitung semua ini, berapa beban yang saya muat. Yang saya bikin ini, tiangnya ini terbuat dari besi galvanis, kalau nggak salah 2,2 mili itu berapa ya? Atau 1,8 ya? Ya, 4x4. Terus besinya itu juga nggak terlalu berat ya. Nah, terus untuk dindingnya saya menggunakan PVC. Ini PVC ya. Standarnya harusnya pakai ACP. Nah, ACP itu tahu sendiri berat sekali. Jadi kalau saya pikir-pikir, kalau saya tutup semua pakai ACP, itu dengan rangka-rangkanya total bisa tembus 250 kilo beban untuk bikin ini ya. Beban untuk bikin ini semuanya total ya, dari besi, tutupnya, atasnya ya, dengan bahan besi galvanis dan ACP itu bukan ACP yang murah ya, yang mahal itu yang tahan pecah. Kalau bentur juga nggak akan pecah dia. Nah, itu berat sekali itu, dan harga juga lumayan mehong. Nah, itu kalau ditotalin beratnya sekitar 250 kilo. Jadi untuk kosongan doang hanya buat isi begini 250 kilo. Saya pikir terlalu berat ya, hanya untuk isi bikin box seperti ini. Akhirnya saya pilih PVC. PVC ini sebenarnya bahan pom padat ya. Ini foam padat. Foam padat ini anti lumut, anti panas, anti air, dan banyak kelebihannya, dan sangat ringan. Kalau kalian lihat sendiri styrofoam kan, bagaimana styrofoam aja kalau di laut tuh, di pantai pesisir tuh banyak banget styrofoam, nggak hancur-hancur kan, bertahun-tahun itu, berpuluh-puluh tahun. Jadi ini memang dari bahannya foam kayak styrofoam juga, temen dia padat banget. Tapi ada kelemahan
dia kalau kena benturan keras gitu ya pasti retak juga ya, retak. Tapi kan siapa sih yang mau kena benturan ya. Daripada pakai terpal saya lebih baik pakai ini karena ini lebih menahan panas ya. Kedap udara, kedap suara, tahan air ya. Terus katanya tahan api juga ya. Jadi nggak langsung meleleh, dia tahan api. Nah, masalah benturan juga takut bentur karena saya sudah bahas video sebelumnya bahwa saya masih menggunakan pagar ini, pagar bak ini karena ini sangat kokoh banget. Ini kokoh banget, kokoh. Jadi saya pikir itu udah cukup kuat ya menahan dinding box ini. Jadi total sekitar 150 kilo ya. Kalau nggak salah ya 150 kilo ya beratnya. Nih. Oke, ini adalah total berat pembuatan box motor camper. Di situ ada deskripsi, ada besi-besi ya, 4x4, ada besi siku yang ketebalannya sekian-sekian tuh. Ada besi lempeng, ada ACP, PVC, lengkap ya. Dan di situ ada harga-harganya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, seperti itulah harganya tuh. Ya. Jadi dari total itu kita bisa lihat bahwa beratnya sekitar 152 kg. Nah, ini total ya. Dan berat kanan itu maksudnya itu yang slide out yang ke samping itu 28, tapi intinya itu totalnya 152 tetap ya. Dan yang samping berat kiri itu 22 kilo, itu maksudnya berat lemari, tapi tidak dihitung karena yang saya hitung adalah berat kosongan. Jadi kosongan itu totalnya 152. Seandainya ditambah dengan lemari yang berat sebelah kiri itu berarti total 174. Ya, 174 dengan lemari. Ya, saya pikir itu nggak terlalu berat lah. Jadi jangan kalian kira bahwa bikin box ini bakal jadi berat ya, enggak. Karena saya memang desain seringan mungkin. Ini udah 150 kilo. Lalu kemampuan motor PR ini kan 1 ton ya. Saya juga tidak akan memporsir beban hingga 1 ton. Paling maksimal itu 600 kg. Jadi masih di bawah ukuran PR ini menahan bobot ban sekitar 1 ton. Begitu. Jadi kalau misal versinya pabrikasi memang asalkan di bawah itu buat tanjakan ya siap, kuat. Yang tadi saya ceritakan ada high low-nya ya. Terus ada 300 cc ya, insya Allah kuat lah. Tapi tetap yang paling utama adalah rem. Ini rem juga saya fokus juga masalah kereman. Jadi nggak main-main ya. Jadi saya selalu tes, saya cek ketebalannya aman, baru jalan. Oke. Untuk masalah total biaya untuk box ini ya. Untuk box ini oke, selanjutnya ini adalah biaya total pembuatan boxnya motor PR. Di sini ada deskripsinya dan dari besi-besi lengkap semua dan perangkat-perangkatnya tuh ada hidrolik, ada repeat, sealant, engsel, styrofoam, slidernya, cutter, tetek bengek banyak banget ya. Ada grendel, siko aluminium. Ya, jadi kalau di totalin ya sekitar 8.100.000. Tapi sebenarnya ini bisa dipres lagi kalau kalian punya alat perkakasan sendiri, atau bisa dikurangin lah apa yang kira-kira perlu, apa yang tidak perlu. Jadi tidak mesti banyak ya. Kalau memang sudah ada alatnya sendiri ya bisa digunain. Jadi nggak perlu keluar biaya. Mungkin bisa di bawah 5 juta
5 juta bisa kali ya. Kalau bisa di press gitu. Tapi kalau misal di luar, misalkan kalian pakai tukang ya bisa di atas 10 juta. Kadang bisa sampai 10 juta, 20 juta ya. Bisa mahal sekali. Tapi di sini ya, saya sendiri sudah keluar 8 juta untuk box itu sendiri. Ya, sekarang tergantung dari kalian. Oke. Nah, kalau soal yang lain, misalkan aksesoris, lemari, tadi sudah saya katakan bahwa lemari ini adalah lemari dari rumah. Jadi daripada saya buang nanti, ini daripada saya buang, ya saya buat taruh di sini aja kan. Begitu juga kasur, ini kasur, ini juga kasur. Saya nggak perlu beli-beli lagi, pakai ulang ya. Nah, jadi sebenarnya saya cuma butuh modal buat bikin box ini dengan nilai sekitar kalau nggak salah 8 juta ya. Tapi bisa dia bawa 5 juta. Kalau kalian punya perkakasnya sendiri, punya alatnya sendiri. Mungkin kalau kalian dilas ini lebih cepat ya. Ini interior desainnya dari istri saya sendiri. Yang biasa buat musik-musik itu. Ini juga pakai. Ini juga ornamennya kayu-kayu. Karena saya juga pengennya yang kayu-kayu. Meredam juga. Ringan ini. Ini bikin sendiri. Iya. Keren. Dan sini kacanya, ini kacanya. Ini pakai akrilik. Akrilik lumayan mahal ya. Ini yang sebelah sini juga ada kacanya. Ini akrilik. Ini biar anti air. Dan ini barang-barang ya stok di rumah semua, tinggal taruh-taruh doang. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kalau kalian mau bikin sendiri, mungkin di bawah 5 juta juga bisa ya. Asalkan kalian rancang dulu sesuai keinginan, ya bisa bikin. Nanti tinggal diatur budgetnya. Tapi bisa juga kalian tanpa tulang ya. Maksudnya ini tulang tiang ya. Ada mode lain ya, kalau kalian pengen simple itu nggak perlu pakai tiang ini nih. Jadi kalian bisa beli PVC ya, lapisan PVC ini, cuman yang tebal. Kalau bisa yang ukuran 1 cm, kalau nggak 1,5 cm. Ini tipis ya. Ini 5 mili kalau nggak salah, 5 mili. Tapi harusnya kalau mau aman yang tebal keras, kalau lebih tebal dia lebih keras. Itu 1 cm kalau nggak 1,5 cm. Jadi modelnya kalian bisa sambung-sambung aja tuh, nanti tinggal di skrup. Nah, itu kuat. Asalkan jangan dinaikin ya, itu kuat. Kalau menurut saya sih kuat. Ya. Tanpa tulang. Ini lapisan-lapisan. Nih, kalau kalian lihat. Iya. Nah, lihat. Jadi saya repeat ini ya. Ini repeat. Ini juga di repeat. Ada yang dibaut. Ada yang di repeat. Ini juga di repeat. Ini di repeat juga. Ya. Jadi kalau ada apa-apa nih gampang ngebukanya nih. Di repeat. Tuh, jadi besinya masih kelihatan ya tuh. Ini masih kelihatan. Ini saya repeat juga nih, repeat tuh 1 2 3 1 2 3. Di bawah juga 1 2 3 saya repeat. Terus ininya di atas besi saya kasih semacam karet mobil. Ini karet mobil nih. Nah, jadi ketika atapnya ditutup ke bawah, nanti ketahan sama karet ini biar nggak masuk air ya. Nah, ini besinya. Oke. Ini juga sama, tuh saya repeat. Ini jadi lebih otentik ya, maksudnya nggak saya cat, saya biarin aja gini ya, jadi lebih kelihatan artistik. Terus ini juga ornamen kayu-kayu, ini murah banget ya, kalian beli di Tokped juga murah-murah nih, cuman buat lapisan doang. Jadi dari PVC ini yang
Yang bagian luar ini kan PVC nih. Yang dari dalam pun saya lapisi dengan styrofoam setebal 1 cm. Makanya saya bilang jauh lebih baik kalau kalian mau bikin seperti ini ya bikin aja tanpa tulang, tapi PVC-nya tebelin sekitar 1,5 cm, tebel banget. Nah nanti ujung ke ujung tinggal di skrup-skrupin ya, dibikin kotak. Nah kalau pintunya baru kalian bikin tulangnya. Kalau nggak ada tulang nggak akan kuat ya. Untuk pintunya juga ya, pintu ini saya repeat. Ini ya saya repeat tuh. Pintu ya. Ini pintu, ini saya kasih karet nih, ini karet mobil ya. Jadi kalau ketutup ini bisa ngegencet karet ini biar gak masuk air. Ini ada karet juga nih, ada karet pelindung. Jadi bener-bener nggak akan masuk air. Ya sampai bawah juga nih. Ini bawah juga. Ini karet, ini juga karet. Ini batas biar air nggak masuk nih. Ya, ini pintunya. Terus, nah ini, oke seperti ini ya. Ini tuh bahannya, tiangnya. Terus apa lagi yang pengen ditanyakan? Kira-kira boleh ditanya lagi. Dan kalau ini beli nih. Ini buat semprotan apa ya, kayak kipas tanpa baling-baling tuh. Terus ini ada airnya nih. Jadi bikin dingin. Jadi kalau nyala ini dingin banget. Ya, karena ini kan nggak ada AC-nya. Jadi kita pakai ini nih. Biar adem. Ya. Ini buat ngangkatnya pakai hidrolik. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dan harus ditopang dengan ini ya. Nah ini dia. Aku pakai rel laci ya. Nih rel laci namanya nih. Rel laci. Jadi biar nggak goyang kiri kanan ya. Jadi stabil lurus ke atas itu. Ini ada 3, ada 4. Jadi ada 4 rel laci, ada 4 hidrolik. Dan ini tisu. Itu jendela. Ini juga jendela. Tuh. Ya, lemari. Jadi kalau untuk tidur mah luas banget ya, tuh. Ini bisa 4 orang muat lah. Oke. Terus kalau malam ini kan tertutup, ini ada tutup, atas juga tutup, ini pintu tertutup. Nah, ini juga harus ditutup juga nih. Nah ini kan di belakangnya kemudi ini kebuka banget. Jadi kalau misalnya malam kan bisa kelihatan tuh ya, bisa nyamuk masuk. Penutup ini karena ini kan kebuka nih, kebuka, jadi kalau mau malam kan ya harus ditutup ini. Ini ada alatnya. Aduh dia jelek banget sih, ganti ya. Jadi saya taruh ke sini. Kebalik kali. Jangan tahu. YouTube terus, Jangan YouTube terus. Iya, jadi ini ketutup seperti ini.
Ini ada penguncinya. Iya. Nah, ini penguncinya. Itu kenapa lubang? Ini buat lubang angin. Jadi harus ada lubang, kalau enggak bahaya ya. Kedap, ini kan kedap udara nih, tutup semua. Dan ini ada sirkulasi udara masuk. Nanti saya padukan dengan exhaust fan-nya di sini nih. Jadi exhaust fan-nya nyala. Ini kalau malam itu kan kedap udara ya. Ini saya nyalakan dengan kecepatan rendah dan angin masuk dari situ nanti. Ya. Jadi ini semua ketutup semua. Oke. Ya, coba. Mantap. Kalau ini buat aksesoris, tuh buat gantungan. Ini ada parang ya. Aksesorisnya belum lengkap, nanti banyak Ya. lagi yang pakai. Nanti belum pada dipasang-pasang. Ini gas, Ini buat lengkapnya belum bumbu-bumbu. di review. Ya ini kalau kalian pengen tahu, jangan. Ini kan ada besi ini nih. Ini sebenarnya ranjang ini. Cuman ini lagi dikunci. Kalau dilepas ini kayak triplek papan gitu ya. Jadi ya 2 lantai ininya. Nanti dikaitkan di sini nih. Di apa? Kayak gimana ya? Kayak gini nih. Jadi lantai bawah, lantai atas. Tuh. Ini kan plat sama juga ini plat. Jadi ini nanti taruhnya di sini nih. Dan ini ada, nah ini kan ada tiang. Nah seperti inilah kira-kira. Jadi ini tiangnya. Nah. Jadi ini lantai 2 buat tidur, lantai 1 buat tidur. Tapi ini saya gunakan ketika slide outnya tidak sempat dikeluarin ya. Kalau tidak dikeluarin kan sempit banget nih. Jadi di dalam gini sempit. Ya mau nggak mau saya harus pakai mode ranjang begini nih, 2 lantai. Tuh. 2 lantai. Jadi biar muat tidur. Tapi kalau misalnya slide outnya bisa ke samping, bisa dilebarin ya nggak usah pakai ginian. Ini lepas aja. Lepas. Ini pegang. Lagi nyala kan itu? Ini saya pasang lagi. Ini tiangnya ya. Tiang ininya, ranjangnya. Nah ini 70 kelembapan ya. Kelembapannya 70%. Terus suhu ruangan 30 derajat. Wah, makanya keringatan tuh. Ya. Oke. Jadi sampai di situ review saya. Insya Allah saya sudah menjelaskan total biaya. Ada yang perlu dibeli, ada yang tidak dibeli. Mengenai beban juga banyak yang meragukan beban ini berapa, kemampuan bobotnya tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kuat sampai 1 ton dan saya tidak akan melebihi 600 kg. Jadi semua barang-barang ini saya timbang semua maksimal 600 kg karena saya nggak mau berat-berat juga ya. Terus kemampuan untuk tanjakan juga ini sudah 300 cc plus ada high-low-nya, ya saya kira kalau versi pabrikan ya pasti kuat lah. Dari pabrikannya ya. Ya semoga kuat dan saya sudah mengikuti membaca semua satu persatu komentar-komentar
masukan-masukan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber dan komentar-komentar yang positif dan membangun. Saya sangat berterima kasih untuk itu, dan ada beberapa hal yang sudah saya ikuti saran-saran, seperti pemasangan tiang ketika mode stay, jadi tiang biar nggak goyang ya, itu saya pasang di sasis paling pojok, ada 3 kalau nggak salah tiangnya, itu buat menahan biar tidak goyang ketika di atas. Terus saran-saran yang lain juga seperti pintu samping, itu juga ada alasan tertentu kenapa saya belum menyanggupi, karena alasan ya panas dan suara bising akan mengumpul di satu tempat itu. Dan solar panel juga kenapa saya tidak di atas, lebih baik dilepas, bisa dipasang di mana aja, di titik panas, tanpa menaruh motor camper ini di tempat yang panas. Jadi bisa berteduh di bawah pohon, sedangkan solar panel bisa di tempat yang titik panas. Dan ini juga spion. Memang spion waktu itu rusak, jadi ada yang kecil ya, itu kan stok sebenarnya, nggak males beli kan, pakai dulu yang kecil gitu kan, sementara kan. Jadi banyak banget yang komentar untuk spionnya kok kecil banget gitu ya. Ya sementara saya ganti yang agak sedikit gede. Nah ini dia spionnya, sudah lumayan besar ya. Tadinya di sini nih ya, sebenarnya ada spion ini, cuman ini lebar kan, tuh spion di sini, ini lebar sama sini, jadi masih ketutup nih, jadi kurang panjang, dia masih ke sini. Akhirnya saya taruh di atas sini saya panjangin lagi, saya kasih behel panjang, nah jadi bisa kelihatan. Itu saran-saran dari para tar yang masuk di video kemarin. Terus storage juga sudah saya tambahkan. Terus apa lagi ya kira-kira ya. Oke, untuk mengenai perjalanan kami, mungkin banyak yang bertanya, Om kapan sih mau jalan gitu kan, Bang kapan mau jalan gitu kan. Banyak banget yang menanyakan itu kan gitu. Ayo kapan video selanjutnya gitu kan. Kami sebenarnya sudah punya schedule kami memang tidak terburu-buru. Banyak nyamuk ya, jadi tidak terburu-buru. Rencana awal kami akan ke Jawa Tengah, rencananya ya, ke Jawa Tengah. Tapi perkiraan kami di pertengahan bulan tahun ini ya, ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Jadi di pertengahan bulan ini baru kami bisa berangkat ke Jawa Tengah. Kalau misalnya ada hal itu selesai mungkin dari awal tahun ini, mungkin kami sudah berangkat. Tapi karena pertengahan tahun ini ya, mau nggak mau kami nunggu sampai pertengahan tahun baru bisa berangkat ke Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan sebelum itu ke Jawa Tengah, kan masih ada jarak tuh, waktu berapa bulan tuh. Jadi kesempatan waktu itu akan saya persiapkan untuk berbenah, terutama di motor camper. Saya matengin lagi. Yang kedua, saya juga harus menguasai, walaupun saya sudah bisa bawa, tapi harus menguasai dari segala macam medan ya. Karena kan medan ini kan medan jalan. Kalau misalnya nanti di jalan luar itu kan udah pasti ekstrim tuh, jalan batu, jalan naik, tikungan naik, waduh ngeri kan. Jadi bener-bener setidaknya saya mencoba untuk menguasai itu dulu sambil berbenah mesin camper ini, mesin PR ini ya.
Nah, lalu ada rencana yang kami jalankan, yaitu kami akan tur sebelum Jawa Tengah ya. Kami akan tur untuk wilayah Jawa Barat dulu. Ya, jadi sebelum ke Jawa Tengah, kami akan jalan-jalan tur, tetap tur ala-ala nomaden, tapi sekitaran Jawa Barat. Nggak terlalu jauh, tapi Jawa Barat bisa Bandung, bisa Banten, bisa Puncak, bisa Pangandaran, yang penting sekitar Jawa Barat ya. Jadi kami pelan-pelan dulu sambil berbenah agar nanti jadi terbiasa gitu, agar nanti terbiasa dan sudah siap untuk perjalanan yang jauh lebih jauh lagi, yaitu keliling Indonesia. Nah, kita akan hidup di sini, tur keliling daerah ke daerah sampai keliling Indonesia.